Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan malam GKI Cimahi. Di bulan Oktober ini kita bersama-sama merayakan kegiatan bulan keluarga GKI Cimahi. Dan malam hari ini saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami boleh merasakan pimpinan, berkat, bahkan pertolongan Tuhan di mana kami boleh menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, di bulan Oktober ini kami mau bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menyertai kami dalam merenungkan firman Tuhan, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai. Biarlah apa yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, biarlah firman Tuhan saja yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan salah dan dosa kami, sehingga kami boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Markus 12 ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada dua hukum yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ini. Yang ke-30 tentang bagaimana kita mengasihi sepenuh hati kepada Allah yang kita sembah. Nah, yang kita akan merenungkan dan firman Tuhan malam hari ini adalah ayat yang ke-31. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah hidup rukun dengan tetangga. Ketika kita membaca Markus 12 ayat yang ke-31 ini, hukum memerintahkan kita agar kita mengasihi sesama, tetapi di dalamnya juga terkandung perintah untuk mengasihi tetangga. Tetangga adalah orang-orang yang terdekat di mana kita tinggal di lingkungan tempat rumah kita diami. Kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya bergaul dan hidup bersama orang lain. Dan tentulah kita membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Meskipun kita mampu dan menjalani hidup sendiri serta mampu mengasihi diri kita sendiri, tetapi pada akhirnya di mana waktu yang tertentu kita perlu juga membutuhkan orang lain. Sebagai contoh sederhana, jikalau kita dalam kondisi yang tidak sehat, dalam sakit, penyakit, tentu kita membutuhkan orang
yaitu dokter, seorang dokter yang kita yakini bisa menyembuhkan sakit penyakit yang kita derita. Nah, itu salah satu contoh di mana kita membutuhkan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan tetangga? Mampukah kita hidup rukun dengan tetangga? Pertanyaan ini ditujukan bagi kita dalam rangkaian perenungan di bulan Oktober ini, di bulan keluarga GKI Cimahi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus akui bahwa hal tersebut tidak mudah, khususnya dalam hal mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, yaitu tetangga kita. Apabila tetangga kita ini mungkin tidak sepenuhnya menyukai keberadaan kita di lingkungan tempat tinggal kita, di sekitar kita mungkin ada tetangga yang bersikap kurang baik, mungkin memusuhi kita atau pernah merugikan kita. Namun Markus 12 ayat yang ke-31 ini, Tuhan Yesus perintahkan bagi kita untuk mengasihi semua sesama kita dan berlaku untuk situasi apapun, kondisi apapun, kita harus tetap mengasihi sesama kita, terlebih dalam lingkungan di mana kita berada, di rumah yang kita tempati. Tentulah banyak orang-orang di sekitar kita, keluarga-keluarga yang ada di sekitar rumah tempat tinggal kita. Melakukan tindakan kasih tidak selalu berupa pemberian materi atau barang. Kita dapat mengasihi dengan banyak cara lain, misalnya membesuk ketika ada tetangga kita yang sakit, atau menahan diri untuk tidak membalas perlakuan buruk terhadap kita, atau tetap menyapa tetangga yang kurang menyukai keberadaan kita. Dan apabila kita melakukannya dengan konsisten sambil berdoa agar tindakan kasih yang kita lakukan itu suatu saat dapat membuka hati setiap orang atau tetangga kita yang melihat dan merasakan kasih Tuhan ada bersama mereka, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi dan dikasihi Allah melalui sikap mengasihi sesama yang kita lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. 1 Yohanes 4 ayat yang 19 sampai yang ke-21 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam lingkungan di mana kita tinggal, tetangga adalah saudara kita. Tentu kita harus menjaga kerukunan, untuk kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Lingkungan bertetangga yang harmonis pasti akan meningkatkan kualitas hidup kita. Tetangga punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari.
Ada yang menyebut tetangga merupakan keluarga terdekat kita. Meski tak memiliki hubungan darah satu sama lain, kehidupan bertetangga membuat kita saling menjaga dan memperhatikan satu sama lain, layaknya sebagai keluarga. Kadangkala kita merasakan bahwa tetangga yang membantu kita secepat mungkin ketika kita membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat merayakan bulan keluarga dengan mengasihi dan hidup rukun bersama tetangga. Tuhan Yesus memberkati.